Hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari dari satu perikop, yaitu Mazmur 95 ayat 1 sampai 5. Ya. Nanti mungkin seluruh pasal kita akan bahas, tapi kita akan mulai dulu dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Untuk kita mengerti rahasia ibadah kita, saudara. Ya, kita akan belajar kalau selama ini kita mendengar kata ibadah, bahkan kita datang ibadah. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengerti arti ibadah yang sesuai dengan firman itu apa? Ya, dalam Mazmur pasal yang 95 ayat 1 sampai 5, yang bisa mengikuti saya boleh baca dengan keras. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Saudara, pasal ini dimulai dengan satu seruan atau ajakan, yaitu kata marilah. Ya, sebuah undangan untuk kita beribadah kepada Allah kita. Mengapa saudara? Karena Dia Allah, Bapa kita. Dia selalu merindukan untuk bersekutu dengan anak-anaknya. Raja Daud pernah berkata dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, aku bersukacita ketika dikatakan kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara ingat bahwa Daud itu adalah seorang raja. Dia memiliki segala-galanya. Seharusnya banyak hal yang bisa membuat Daud bersukacita, saudara. Ya, apakah itu kekayaannya, apakah itu istananya, apakah itu kemenangan atas musuh-musuhnya. Tetapi yang luar biasa, Daud berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi inilah sukacita Daud. Ya, dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, dia juga berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, kalau kita tanya kepada seseorang, hobimu apa? Mungkin orang-orang ini bisa menjawab, hobiku jalan-jalan, hobiku musik, hobiku makan, hobiku nonton film dan sebagainya. Tetapi Daud ini luar biasa, saudara. Baru kali ini kita mendengar ada orang yang ditanya hobinya apa. Hobinya Daud itu pergi ke rumah Tuhan. Hobinya Daud ini kebaktian, saudaraku. Alkitab yang catat demikian. Sampai Tuhan berkata kepada Daud, aku telah mendapati Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Saudara dengar baik-baik. Belajar dari kehidupan seorang Daud. Daud itu bukan orang yang sempurna. Daud pernah beberapa kali jatuh dalam dosa. Dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Dia pernah melakukan kesombongan. Ya, Daud beberapa kali dia bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan berkata, aku berkenan kepada orang ini. Saudara, renungkan ini. Yang membuat Tuhan berkenan atas hidup Daud adalah kerinduannya selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduannya selalu ada di bait Tuhan. Hobinya kebaktian. Nanti di sorga, Alkitab katakan,
tugas kita sehari-hari itu kita bersama-sama dengan Allah. Saudara dengar, jangan ada yang ngelamun ya. Lihat ke saya semuanya. Kalau Anda ngelamun gak dengar firman, sia-sia Anda duduk di tempat ini. Di sorga itu nanti, tugas kita sehari-hari, itu kita cuman memuji, menyembah Tuhan. Kita bersorak memuji, menyembah Tuhan. Latihannya sekarang, saudara. Latihannya itu saat ini. Kalau hari-hari ini kita tidak setia beribadah, Anda bisa bayangkan nanti di sorga bagaimana. Atau boleh saya katakan, kelihatan orang yang benar-benar sudah siap masuk sorga itu kelihatan, saudara. Di sana kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Karena itu dengar, kalau pasal ini berkata, marilah undangan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan melihat ada 3 hal yang saya mau sampaikan undangan Tuhan ini. Perhatikan pada ayat yang pertama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Yang pertama adalah marilah bersorak. Ya, dituliskan di sana. Bersorak-sorai, bersorak-sorak. Ini berbicara tentang pujian, saudaraku. Saudara, apa sih ciri dari ibadah yang sejati itu? Ibadah sejati itu harus punya 4 unsur ini, saudara. Perhatikan ya. Yang pertama, ibadah yang sejati harus ada unsur persekutuan atau koinonia. Anda bisa perhatikan lagi ayat tadi dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Marilah apa saudara? Sama-sama 2, 3. Kita apa aku? Kita apa saya? Kalau saya itu 1 orang, kalau kita itu berapa orang? Sekali lagi, kita apa aku? Kita. Ini unsur yang pertama dalam ibadah. Ayo kita buang konsep kita yang keliru. Selama ini kita belum ngerti. Dengar apa yang saya terima, yang saya sampaikan. Supaya kita mengerti bahwa ternyata ibadah itu harus ada unsur persekutuan. Kenapa saya pernah katakan, hati-hati loh saudara. Di masa pandemi ini ada 2 spirit yang bekerja untuk menghancurkan orang percaya. Yang pertama, roh ketakutan. Dan yang kedua, ingat yang saya bilang, roh isolasi. Kekuatan kita itu ketika kita ada dalam persekutuan bersama-sama. Dan hari-hari ini sadar atau tidak, situasi pandemi ini digunakan oleh si jahat untuk mengisolasi orang percaya. Memisahkan satu dengan yang lainnya. Sampai akhirnya tanpa sadar kita pun juga merasa biasa, merasa baik-baik saja. Padahal kita lepas dari persekutuan dengan saudara seiman. Koinonia. Ya. Karena itu saudara, sebagai Bapak di tempat ini, saya mau katakan kepada Anda, jangan terlalu mudah meninggalkan ibadah, saudara. Anda tidak boleh banyak alasan, ya, karena ini adalah undangan dari Tuhan. Areng, kalau Anda pernah makan mie Jawa itu masaknya pakai areng ya. Areng kalau ada di satu tempat, dia itu akan menyala dengan kuat. Tetapi coba pisahkan arang yang menyala itu sendiri dari teman-temannya. Gampang padam. Apakah saudara masih mendengar saya pagi ini? Semua konsen ya. Buka HP boleh untuk catat. Tidak boleh mampir. Konsentrasi ya.
Nah saudara, unsur berikutnya apa? Ah ini, bentar, ini satu ayat lagi. Tadi marilah kita. Ibrani 10 ayat 25 ini juga berkata apa? Janganlah kita apa kamu. Kalau kamu itu sendiri, kalau kita itu banyak. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita, apa tuh? Enggak ketok saya. Saling menasehati, baca lagi, dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini tidak perlu diterjemahkan ya saudara, sudah sangat jelas. Taati firman Tuhan saudaraku. Sekarang kita sudah diizinkan beribadah secara onsite. Ya, bahkan dari Menteri Kesehatan juga sudah mewacanakan pandemi ini akan menjadi endemi. Di Inggris orang yang terpapar Omikron tidak boleh isoman di Inggris. Tetap suruh kerja, tetap suruh aktivitas supaya herd immunity-nya itu terbentuk. Supaya semuanya dapat vaksin dengan cepat saudara. Dan memang tidak berat seperti yang sebelumnya. Jadi Anda tidak perlu takut ya. Terlebih kalau kita datang beribadah, ada Tuhan hadir. Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, unsur yang kedua saudara. Apa itu? Dalam ibadah ada nyanyian syukur. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ibrani 13 ayat yang kelima, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, inilah yang Tuhan rindukan. Ada nyanyian syukur, ada syukur yang kita bawa kepada Tuhan. Orang bersyukur bisa ketika dia datang mempersembahkan waktunya buat Tuhan. Sebenarnya aku ini lagi sibuk. Sebenarnya aku ini lagi banyak urusan. Sebenarnya aku ini lagi penuh nih pikiranku. Tetapi aku tahu undangan Tuhan untuk beribadah. Maka aku akan memberikan waktu. Memberikan hidupku buat Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita pun membawa syukur kepada Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan. Karena itu saudara dengar baik-baik ya. Saya masih memperhatikan kalau lagi pujian penyembahan. Masih banyak yang diem. Coba saudara lihat sini dong. Jangan lihat langit-langit. Jangan liatin lantai. Supaya saya itu tahu Anda itu dengar firman atau enggak. Ya. Coba lihat saya semua. Kalau pujian penyembahan itu jangan diem. Bawa ucapan syukur. Jadi kalau tadi worship leader, kalau Bu Gembala tadi pimpin pujian dan mengajak kita menyembah. Ayo kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Ayo angkat suara kita. Angkat tangan itu adalah salah satu ungkapan bahwa aku tuh bersyukur. Seperti yang diajarkan di kitab Mazmur. Kalau orang luar kan ngeledek bilang, orang Kristen itu lucu kok. Ibadah kok tepok-tepok kayak nepoki burung doro katanya. Urusan mereka. Tetapi Alkitab katakan bertepuk tangan, bersorak-sorai. Kita semua bisa nyanyi kan? Ya. Ada orang yang sudah gak bisa nyanyi. Maaf, ngomongnya susah, sudah gak bisa nyanyi. Udah kayak gitu. Baru mohon-mohon Tuhan, tolong sembuhkan supaya aku bisa nyembah. Kalau kita sehat sampai sekarang. Kalau ibadah itu jangan diam. Gak ada yang menangkap ini. Belum semua. Kalau muji nyembah Tuhan jangan diam, saudaraku. Ya.
datang kepada Tuhan, persembahkan syukur. Kita datang membawa syukur, apalagi Anda membawa persembahan kalau datang ibadah. Persembahan itu beda dengan iuran. Persembahan itu beda dengan sumbangan. Ya. Karena itu kita ibadah selesai, sekarang datang ke kotak depan, sambil keluar kita persembahkan. Kalau sumbangan, orang kasih buat Tuhan mikirnya, polanya, gayanya masih kayak kasih sumbangan. Sumbangan ini gini loh, aku yang lebih punya, aku yang lebih kaya, kasih ke yang miskin, itu sumbangan. Tapi kalau persembahan, kita berikan kepada pribadi yang lebih besar, lebih hebat dari kita. Itulah persembahan. Renungkan, kalau Anda kasih persembahan buat Tuhan, seberapa baik yang kita beri, bukan nominal saudara, tetapi yang terbaik yang kau bisa berikan. Sama seperti janda miskin ketika dia hanya kasih receh, maaf. Tetapi Tuhan Yesus berdiri di dekat kotak persembahan. Loh saudara, Anda tahu enggak kalau kebaktian, pulang itu Tuhan Yesus berdiri di sebelah kotak persembahan loh. Di Alkitab kan dibilang, waktu orang memberikan itu, Tuhan Yesus berdiri di sebelah kotak dan lihat. Sadar enggak kalau Anda kasih persembahan, Tuhan Yesus itu berdiri di sebelah kotak persembahan, saudara. Terbaik enggak kita kasih buat Tuhan? Saya bersyukur kalau jemaat Tuhan beberapa sudah mengerti namanya mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan. Ayo yang belum lakukan. Ya, bukan gereja butuh uang loh saudara, tetapi kita sedang melakukan firman. Saya dan keluarga juga melakukan, supaya kita melakukan firman dan kita terima janji Tuhan. Saya bersyukur kalau beberapa orang di tempat ini juga sudah menangkap apa yang diajarkan tentang persembahan sulung. Apa yang diterima di sepanjang bulan Januari, dengan syukur dibawa datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa saudara, bagi Anda yang setia mengembalikan persepuluhan, dan Anda yang memberikan persembahan sulung. Kita semua mengangkat tangan kita, saya akan berdoa. Bapa, Engkau melihat kami umat-Mu, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu selalu membawa ucapan syukur yang menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah kami semua boleh setia dan taat melakukan. Anak-anak-Mu yang setia mengembalikan milik Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, hamba-Mu berdoa. Engkau yang membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan menjauhkan mereka dari segala belalang pelahap dan pencuri berkat Tuhan. Anak-anak-Mu bahkan yang memberikan persembahan sulung Tuhan. Mereka mengorbankan apa yang menjadi hak mereka, mempersembahkannya sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau memperhitungkan semuanya itu. Mereka tidak akan berkekurangan, tapi akan semakin berlimpah-limpah diberkati Tuhan. Bagi yang belum berkesempatan memberi di waktu-waktu yang lalu, di waktu ke depan kami mau setia, kami mau belajar Tuhan untuk mengembalikan milik Tuhan. Apa yang menjadi haknya Tuhan, itulah yang kami persembahkan. Kami tahu melalui semuanya ini Tuhan sedang mengajar kami arti mengucap syukur, arti mengandalkan Tuhan, arti mendahulukan Tuhan. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan, berkati mereka dalam usaha, dalam keluarga. Segala yang terbaik yang dari Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Usaha semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Orang yang mengucap syukur, tepuk tangannya pasti semangat, saudara. Ya, kalau kita sampai hari ini masih baik, masih dalam keadaan baik, bersyukur. Anda ingat beberapa tahun yang lalu, ada orang minum kopi, dodok, jongkok di pinggir jalan, ketabrak Lamborghini, saudara. Anda ingat pernah ada kasus orang ngopi di kafe, kopinya dimasuki sianida.
ngopi di Starbucks, Starbucksnya jeblok ada bom. Belum lama saya pulang dari luar kota, lewat di Kledung, sebelum Kledung ya, Paraan itu apa namanya, setelah Paraan. Kok macet napa yo? Ternyata ada kontainer remblong masuk kanan, masuk rumah. Anda bayangkan orang di rumah lagi nonton TV, ketabrak kontainer, saudara. Kemarin di Surabaya ada bis pariwisata bawa orang ziarah dari Palembang. Salah satu pesertanya itu ternyata ada orang stres. Nah, ini bahaya kalau orang stres. Merebut kemudi sopirnya. Bisnya sampai nyelonong masuk jalur berlawanan, tabrakan sama truk, saudaraku. Dengar ya, kalau kita hari ini masih baik-baik, tetap sehat, Anda bisa makan, Anda bisa melangkah ke rumah Tuhan, keluargamu sehat-sehat, Anda tetap bisa bekerja, sementara banyak orang mengharapkan pekerjaan yang baik. Anda tetap terima uang, meskipun banyak orang kesulitan hari-hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Berikutnya, unsur berikutnya dalam ibadah, semangat. Ada semangat, ada sukacita. Ya, seperti Yosua memimpin orang Israel mengelilingi tembok Yeriko. Mereka bersorak-sorak, mereka bersemangat, mereka memberikan pujian, mereka bersorak-sorak, berteriak di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan dahsyat. Saudara, ibadah pun harus semangat. Ibadah itu harus hangat, penuh dengan sukacita. Coba pandang wajah kanan kiri saudara. Apakah wajahnya penuh dengan sukacita? Coba lihat kanan kirinya dulu. Ya, jangan kita datang kebaktian, datang mukanya muram. Datangnya sudah muram, dengar khotbah suram, pulang mukanya seram, saudara. Karena mungkin ada firman yang menegur kehidupan kita. Bersyukurlah kalau kita ditegur oleh firman. Saya pernah saksikan di morning call kan, ada orang, maaf, mulutnya ini bocor, suka gosip. Tuhan ingetin, Tuhan ajar dia belum bertobat. Akhirnya setiap habis gosip dia sariawan, saudara. Sariawannya satu mulut. Sampai akhirnya begitu-gitu dia sadar, iya ya. Lalu dia ingat, baik, Tuhan itu sayang, Tuhan itu peduli. Sampai akhirnya dia bertobat, saudara. Nggak suka gosip lagi. Lalu ibadah itu unsur berikutnya. Baca sama-sama 2-3. Berpusat kepada Allah, bukan diri sendiri. Sekali lagi Anda katakan 2-3. Berpusat. Coba cek kita nih. Kalau kita ibadah berpusat, fokusnya Tuhan apa diri kita? Ada orang ibadah kalau sempat. Hari-hari ini ibadah itu cuma nek sempat, nek lego. Bersifat kunjungan. Itu fokusnya diri sendiri. Kalau kita tahu siapa diri kita dan siapa Dia Allah kita. Alkitab katakan kita akan datang beribadah kepadanya dengan hormat dan takut, saudara. Menghormati Dia. Anda lihat dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima ini. Tuhan adalah Allah yang besar. Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dahsyat gak Allah kita? Baca yuk 4. Bagian-bagian bumi yang paling dalam lebih keras ada di tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Ayat 5 lebih keras lagi. 2-3. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya.
Ini adalah satu ungkapan kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Dari sinilah kita belajar bahwa ibadah itu harus berpusat kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Tujuan saudara dan saya ada diciptakan adalah untuk melayani Tuhan, adalah untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita bagi Tuhan, kita yang melayani, kita yang beribadah, kita yang memuliakan Tuhan. Jangan kebalik, Tuhan ada untuk memberkati saya. Tuhan ada untuk menolong saya. Kebalik saudaraku. Ya. Tetapi konsep yang benar adalah Dia pencipta, kita yang diciptakan. Kita itu harus tahu diri sama Tuhan, saudara. Kita itu harus ngerti siapa kita, posisi kita. Yang disenangkan itu Tuhan. Ya, orang kalau datang ibadah fokusnya Tuhan. Dia nggak terganggu dengan hal-hal yang lain. Dia nggak terganggu kalau asyirnya mungkin senyum kepada si A, tapi ke aku kok nggak senyum ya. Nah, sekarang senyum juga nggak ketok, pakai masker. Orang nggak akan gampang tersinggung kalau mungkin pelayannya atau asyirnya mungkin pas ketemu gini nggak lihat mata saya. Kadang hal-hal maaf receh gitu ganggu kita. Itu tanda kalau fokus orang itu bukan kepada Tuhan, tapi masih kepada diri kita sendiri. Ya, abaikan semuanya itu. Fokuslah sama Tuhan. Jangan sampai ada orang berkata, gimana ibadah hari ini? Wah, pujiannya kurang ngangkat. Ya. Firmannya, khotbahnya kurang menggigit. Nah, masa pendetanya suruh gigiti satu-satu jemaat gitu. Fokus sama Tuhan. Amin saudaraku. Fokus kepada Dia, Sang Pencipta kita. Bukan kepada diri kita. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Seruan berikutnya. Marilah berlutut. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara, ayat yang ke-7 perhatikan, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah berlutut. Ini menunjukkan satu sikap menyembah. Ini berbicara tentang penyembahan. Sekali lagi saya mau nanya. Yang pertama tadi marilah apa? Berbicara apa? Yang kedua ini marilah berbicara apa? Penyembahan. Saudara, nanti Anda pelajari lebih detail di rumah ya. Mazmur 95 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, itu berbicara tentang Allah Sang Pencipta. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 bagian A ini menunjukkan tentang Allah sebagai gembala kita. Yang punya hubungan baik, hubungan yang intim dengan domba-dombanya. Saudara, dari contoh yang diberikan Alkitab, bagaimana gembala menggembalakan domba-dombanya. Gembala itu bawa tongkat gembala. Tongkat itu digunakan untuk menjaga domba-dombanya. Kalau ada binatang buas mau nyerang, tongkat itu buat mukul binatang buas itu. Tahukah Anda, tongkat gembala pada zaman Alkitab ditulis itu yang terjadi saat itu. Ujung tongkatnya itu melungker. Oke? Pernah lihat Yesus mengetok pintu bawa tongkatnya melungker? Lah tongkat gembala zaman dulu itu melungker. Tahu enggak buat apa? Buat apa tahu enggak? Kalau ada domba yang ngeluyur sendiri, ditarik sama tongkat itu. Yang lain jalan ke sana nih, ke barat. Yang ini ngeluyur sendiri ke timur. Tarik. Itu gembala itu seperti itu. Ya. Saya bersyukur kalau ada yang pernah sharing saksi sama saya. Ya bersyukurlah. Ya saya kan bilang, ya mungkin ada orang yang merasa kalau saya sebagai gembala itu terlalu cerewet. Terlalu urusan. Enggak lah. Memang yang benar ya gembala seperti itu Pak Andi. Ya. Karena orang-orang juga merasakan ada mungkin di tempat lain.
Anda mau kebaktian apa enggak, ya enggak diurusin. Anda mau ikut kul apa enggak, ya enggak ditanya. Anda baik-baik saja atau tidak, enggak pernah tahu kabarnya. Saya mau nanya, Anda pilih yang mana? Mau dibiarin apa mau diurusin? Saya akan lakukan sesuai pesanan. Enggak ya, saya lakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Jadi gembala itu kenal domba-dombanya. Saya kenal domba-domba yang Tuhan percayakan. Tapi kalau domba-dombanya susah dikenal ya enggak bisa saya. Ya, kalau ada dombanya yang ngumpet ya saya enggak tahu toh keadaannya gimana. Enggak pernah tahu keadaannya baik-baik atau tidak, keluarganya seperti apa. Ayo saudara, mulai bangun hubungan seperti itu. Gembala mengenal domba dan domba pun kenal kepada gembalanya. Domba itu kenal suara gembala. Pernah ada satu video klip pernah disetel di sini beberapa kali. Ya, diadakan uji coba di padang belantara yang luas. Banyak domba-domba ada dalam satu kawanan dipagerin. Orang lain coba panggil domba itu, ngikut-ngikut suara gembalanya. Gitu kan. Domba-dombanya nggak mau datang loh. Asik aja ngerumput di sana-sana. Begitu gembalanya yang asli yang manggil. Itu domba-dombanya langsung pada datang semua, saudara. Saya ini gembala asli nggak ya? Hah? Kalau saya panggil gini, domba-dombanya ngumpul nggak? Kalau mau morning call, malamnya jebret, ngumpul enggak di morning call? Kalau Sabtu mau kebaktian, di WA, datang ke gereja enggak? Jangan-jangan saya bukan gembala asli ya? Soalnya domba-dombanya enggak dengar suara gembalanya. Ayo saudara, ya belajar. Karena itu Daud berkata, dalam konteks hubungan gembala dengan domba, Daud berkata gini, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Pengenalan kita kepada Tuhan sebagai gembala kita akan membangkitkan satu rasa takjub, saudara. Rasa takjub kepada Dia. Penyembahan itu adalah pengenalan kepada Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan menikmati penyembahan itu, saudara. Kalau seseorang kurang menyembah Tuhan, tandanya dia itu kurang mengenal siapa Tuhannya. Tapi kalau kita kenal Dia, dalam setiap langkah hidup kita, kita selalu berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau yang pernah membelah laut tak beraut. Engkau yang mampu membuat jalan ketika Israel menghadapi laut. Tuhan buka jalan. Ketika tidak ada jalan, bukan hanya Tuhan sanggup untuk membuka jalan, tetapi bahkan ketika tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Maka Tuhan, kalau Tuhan bisa buka laut merah, saat ini pun dalam masalahku, aku percaya Tuhan juga bisa buat jalan yang baru.
Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus sanggup untuk menenangkan danau Galilea, saat ini pun Tuhan, Engkau sanggup menenangkan badai dalam kehidupanku. Kalau Tuhan bisa membangkitkan orang mati, apalagi Tuhan menolong saya, itu satu hal yang sangat mungkin. Dari mana kita tahu hal itu? Dari mana kita ngerti kalau Tuhan sudah lakukan ini, lakukan itu, lakukan hal yang luar biasa? Dari mana? Dari firman Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup. Alkitab saudara dan saya itu adalah firman yang tertulis. Karena itu saudara, baca firman, dengar firman. Setiap hari saya selalu mendengar firman. Saya selalu merenungkan firman. Saya terus memenuhi kehidupan dengan firman. Ada seorang bernama Fransiskus dari Assisi. Dia ada di satu seminari untuk menjadi seorang pastor. Tetapi Fransiskus ini berbeda dengan teman-temannya, saudara. Jadi ketika ada waktu istirahat dalam pembelajaran itu, teman-temannya istirahat, dia itu gak istirahat. Dia itu selalu ke taman dan dia berdoa. Sehari, 2 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia terus lakukan hal itu. Sampai pengajarnya, gurunya, teman-temannya ini lihat ada apa ya kok dia itu doa terus. Apa jangan-jangan dia menyesal ya masuk di seminari ini. Teman-temannya iseng. Satu kali ketika Fransiskus ini berdoa, dideketin sama teman-temannya. Doanya apa sih? Apa dia lagi banyak pergumulan? Soalnya orang Kristen zaman sekarang kan doa cuman kalau ada pergumulan. Sungguh-sungguh kan cuman kalau ada perlunya sama Tuhan. Tapi kalau masalahnya sudah selesai, kadang-kadang bisa lupa sama Tuhan. Kalau dulu dalam pergumulan kau gampang nangis, gak mau jauh dari Tuhan. Ketika semuanya baik, kadang kita meninggalkan Tuhan. Ketika teman-temannya mendekat pengen tahu apa sih dia doa apa sih. Dia ngomong apa? Dia cuma ngomong gini. Dia cuma berkata, Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Itulah keintiman, saudara. Intim itu tidak perlu overacting, saudara. Ayo miliki hal tersebut dalam kehidupan kita. Engkau harus kenal siapa Yesusmu lewat firman. Ayo belajar untuk mencintai firman. Jadikan menyembah, memuji, menyembah Tuhan sebagai gaya hidup kita. Saya ingat Paulus dan Silas pernah dipenjara. Secara fisik tubuh mereka dibelenggu, tetapi roh mereka tidak bisa terbelenggu. Mereka datang memuji dan menyembah Tuhan. Di penjara itu yang lembab, tangan kaki mereka terbelenggu, tetapi mereka memuji menyembah Tuhan. Sampai terjadilah gempa dan sendi-sendi penjara itu bergoyang. Dan mereka terlepas. Kita punya masalah, punya pergumulan. Ayo mendekat sama Tuhan. Jangan punya masalah pergumulan justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu salah, saudara. Jangan karena pergumulanmu membuat engkau semakin tawar hati. Alkitab katakan ketika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Engkau jadi sasaran empuk dari si jahat. Anda bisa bayangkan loh. Paulus di penjara, dibelenggu, babak belur, saudara. Itu sudah cukup mewakili kehidupan kita. Yang mungkin, gimana aku nyembah Pak Pendeta? Gimana aku bersyukur? Wong masalahku banyak. Paulus, Silas babak belur. Dia tetap bisa menyembah Tuhan, saudara.
Malaikat di sorga itu terbagi 3 golongan. Yang pertama adalah warrior ya, pejuang. Pemimpinnya namanya Mikael. Jadi Michael itu nama pemimpin malaikat. Kamu gak main-main loh Mike. Papa mamahmu ngasih nama Michael itu gak main-main. Tukang perang. Yang kedua adalah waiter, pelayan. Dipimpin oleh yang namanya Gabriel. Dia melakukan apapun yang Tuhan suruh. Ya, datang kepada Maria, katakan anak yang dalam kandunganmu itu berasal dari Roh Kudus. Tugas Gabriel. Tapi ada yang ketiga, worshipper, yaitu penyembah. Leadernya namanya Lucifer. Tapi karena dia berdosa di hadapan Tuhan, dia dibuang dari sorga. Tetapi dia menyeret sepertiga dari malaikat itu. Posisi ini kosong, saudara. Dengar, kini kitalah yang harus mengambil bagian pada bagian ini, pada posisi ini, saudara. Karena itu, Alkitab katakan, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa itu tidak cari penyembahannya, tidak cari suara yang merdu, tetapi terlebih Bapa itu cari penyembah. Saya itu kan sebelum pandemi itu kan sudah keliling pelayanan misi. Setiap pulau di Indonesia saya sudah pernah datangi. Saya udah pernah cerita belum ya? Suatu kali saya ke pedalaman di Kalimantan Barat. Dan lagi puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Oh bukan lagu ini, bukan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, mari kita. Lagi pujian gitu, saya belum khotbah, saya masih duduk. Kok saya dengar ada suara aneh, ini gak sesuai dengan chordnya apa ya. Ternyata maaf, ada orang yang gak bisa ngomong lancar. Tapi semangatnya memuji menyembah Tuhan luar biasa, Saya mau nanya, biarin suaranya parau, biarin gak jelas didengerin, tapi ketika dia mengangkat penyembahan itu dengan hati yang menyembah, berkenan gak sama Tuhan, saudara? Ayo Anda yang bisa nyanyi, tadi saya bilang, ayo nyembah. Ya, kita berdoa, Tuhan, temukanlah aku sebagai penyembah-penyembah-Mu. Yang ketiga, terakhir, marilah mendengar dan mentaati firman. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Apa yang ketiga? Sebentar, saya mau nanya, Anda masih antusias dengar firman? Yang antusias tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, antusias. Yang ketiga, dengar dan taati firman. Karena itu kalau dengar firman kita harus konsentrasi, tadi saya katakan. Ya, kita harus fokus, tidak boleh ngantuk. Satu kali ada 2 orang pulang ibadah bilang, waduh, keterlaluan ya. Tadi masa waktu pendeta khotbah itu ada orang yang tidur loh. Oh ya, temannya bilang gitu. Yang mana? Yaitu yang depanmu itu. Oh iya, dia bukan cuma tidur tapi ngorok kok. Keras banget sampai aku juga bangun. Loh ternyata dia juga tidur, saudaraku. Payah tenan ya. Ya, saudara, Israel itu bersuka cita ketika Tuhan buat mereka bisa menyeberangi Taberau, keluar dari Mesir, lolos dari Firaun. Sampai mereka memuji, menyembah Tuhan, mereka menyanyi-nyanyi. Lihat, Israel itu bersyukur kepada Tuhan. Miriam, itu gambar Miriam pakai rebana. Anda tahu, pada saat keluar dari Mesir, Miriam itu umurnya 85 tahun. Masih nari, saudara. Kadang ayo pelayanan yang muda-muda saja.
Miriam 85 tahun main tamborin, saudaraku. Ayo, siapa yang mau daftar tamborin setelah ibadah ini ya? Saya akan cari Miriam di HOG ya, saudaraku ya. Mereka bersuka cita, tetapi enggak lama mereka kembali bersungut-sungut ketika tidak ada air di Masa dan Meriba. Sampai 2 tempat itu diberi nama, saudara. Masa itu artinya mencobai Tuhan, dan Meriba itu menyalahkan Musa sebagai hamba Tuhan. Sampai dikasih nama Masa dan Meriba. Dan Tuhan katakan, Tuhan marah kepada mereka, saudara. Saudara, ayo kita jangan keraskan hati. Jangan ketika ada masalah kita lupa akan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ibadah itu adalah percaya dan mentaati firman Tuhan. Saya akan selesaikan beberapa slide lagi. Padahal slide saya nggak banyak loh, saudara. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anda perhatikan ya, perhatikan. Jadi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya dengar firman, merenungkan dan melakukan. Itu janji Tuhan apa? Lihat, yang pertama berdasarkan bagian ini, bahagia dan berhasil. Berbahagia dan berhasil. Siapa mau yang bahagia dan berhasil? Puji Tuhan. Ya. Ini janji Tuhan. Renungkan firman. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, arti merenungkan itu adalah, yang pertama adalah sikah. Merenungkan firman itu gini loh, saudara. Memenuhi pikiran kita dengan firman. Nanti Anda akan terima PowerPoint-nya di grup ya. Anda bisa renungkan lebih jauh lagi. Jadi pikiran kita diisi oleh firman ya. Seperti orang lagi jatuh cinta gitulah, saudara. Pikirannya selalu ke yayangnya. Bangun tidur, WA. Mau makan, foto. Mau minum, foto. Untung mau mandi nggak foto ya, saudaraku ya. Apa-apa foto dikirim. Nah itu selalu memenuhi pikiran kita dengan firman. Kalau inputnya firman, maka outputnya juga firman. Siapa yang setiap hari makan? Wah, banyak yang nggak makan tiap hari ya. Kasihan, tolong bagian diakonia diperiksa ini. Jangan-jangan langka beras ini. Ini pandemi ini memang lucu ya. Waktu Alfa dulu itu kan langka hand sanitizer sama langka hand sanitizer ya. Langka masker ya. Lalu waktu Delta itu langka oksigen kan. Lah ini waktu Omikron kok malah langka minyak goreng. Jadi lucu ini memang ya. Setiap hari makan? Ya. Apa seminggu sekali? Pak Eko, kalau makan seminggu sekali kira-kira piye? Tapi kok ada orang bisa hidup dengar firman seminggu sekali ya? Renungkan ini, saudara. Dengar firman, siapapun yang berkhotbah, percaya Tuhan bicara. Ya. Mau pendeta dalam kota kek, luar kota, luar negeri, luar angkasa, percaya Tuhan itu bicara lewat firman yang disampaikan. Yang kedua itu hagah. Hagah itu apa? Mengucapkan firman. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ngomongnya firman. Jangan wes angel. Lah nek ngomongnya bendino angel, ya urepe angel. Ya toh? Kemarin tuh Kofuwe khotbah di Morning Call. Perkataan itu harus dijaga. Ada orang gitu ada masalah, waduh mati aku. Loh, ngomongnya mati-mati terus. Makanya pekerjaannya mati, rezekinya mati. Lah apa positif mati. Ya.
ngadepi sakit, ngadepi usaha yang bermasalah, anak, ayo perkatakan firman. Lalu yang terakhir adalah higayon. Ini hanya menjelaskan saja dengan cepat ya. Higayon itu menyanyikan firman Tuhan atau bermazmur. Ya. Misalnya, Allahku kan memenuhi keperluanku, itu higayon. Ya, minta dide. Istriku Pak, perkatakan firman. Ku kan berdiri di tengah badai. Suaminya, dengan kekuatan yang kau ribut, cerai. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Nyanyikan, ya. Jangan ngomong hal yang negatif, jangan bilang susah, jangan ngomong angel, tapi perkatakan firman. Percaya, apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ya, kita akan kuat. Wah, ini pengennya nyanyi terus. Kita akan kuat. Ya, kita akan tetap semangat kalau kita melakukan hal ini. Responi undangan Tuhan untuk beribadah. Anda sudah mengerti? Lakukan itu.